Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-20 ya daripada kitab Al-Lumah ini. Yang lalu kita sudah masuk ke babul mafhumul mukhalafah. Dan kita sudah jelaskan, saya sudah jelaskan pasal adillah ala thubutil mafhumil mukhalafah minasyara'. Kemudian juga kita masuk ke dalilul fi lahnil khitab. Sudah. Mafhumul muwafaqah sudah. Sekarang kita akan masuk macam-macam daripada mafhumil mukhalafah. Dan mafhumil mukhalafah ada syaratnya ya. Syaratnya yang pertama tadi itu apa? An la yadhhar ala takhsisil hukum ala takhsisis sifah bidzikr faedatun ghairu nafi hukmi ghairihi. Sudah saya jelaskan apa itu maksud itu. Sekarang di dalam mafhumil mukhalafah rata-rata itu adalah mafhumu sifah. Biasanya kalau dikatakan mafhumul mukhalafah biasanya itu yang tolikila sifah. Tapi ada beberapa mafhum mukhalafah yang lain, tapi tidak sedominan mafhum sifah. Ada beberapa mafhumul mukhalafah yang lain yakni. Di antaranya adalah mafhumul ghayah wa mafhum innama. Sila dibaca Ustaz Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu faslan wa amma idza ulqa al-hukmu bi ghayatin fa innahu yadullu ala anna ma 'adaha bi khilafiha wa bihi qala aktsaru man ankara al-qawla bi dalil al-khitab. Ada wadih, menurut saya hal-hal semacam ini tak payah terlampau dibahas juga ya. Kalau ada sebuah hukum yang mana hukum itu mu'allaq dengan ghoyah, maknanya anta makan sampai kenyang. Maknanya kalau sudah kenyang tak ya makan. Saya kira hal-hal semacam ini wadih kan. Karena itu orang yang tak setuju dengan mafhumul mukhalafah di dalam mafhumul ghoyah mereka juga cakap. Kenapa? Kalau seumpamanya ghoyah itu maknanya setelah ghoyah, hukum setelah ghoyah tidak berbeza dengan hukum sebelum ghoyah, tak ada makna namanya ghoyah itu. Makna ghoyah itu adalah limit. Sampai bila? So fa idza uliqal hukmu bi ghayatin fa innahu yadullu ala anna ma adaha bi khilafiha. Dibilang kalau seumpamanya hukum itu ditaklikkan dengan ghayah, makna ghayah itu batas maksimumnya sampai bila? Sampai mana? Maka itu menunjukkan bahwasanya selain ghayah itu hukumnya beza seperti apa? Ghayah. Wa bihi qala aktsaru man angkarul qaula bidalil khitab. Orang yang tak cakap mafhumul mukhalafah itu hujjah, di dalam mafhumul ghayah itu mereka cakap ada. Kenapa? Karena ini sudah bukan mafhumul mukhalafah lagi, tapi mungkin mereka lebih kenas. Paham ya? Karena saya kira ini di dalam kita punya konversasi setiap hari ini tuh dipakai. Makan sampai kenyang. Maknanya kalau sudah kenyang tak ya makan. Jelas itu. Hal-hal semacam ini kita boleh pahami secara nas. Karena itu orang yang mengingkari mafhumul mukhalafah di dalam mafhumul ghayah itu mereka cakap wa minhum man qala la yadul. Sebagian daripada mereka cakap tak boleh. Maknanya terus setelah ghayah hukumnya apa? Maskutun anhu. Maskutun anhu. Kita tidak boleh ambil hukum setelah ghayah lawan hukum sebelum ghayah. Wa dalil ala ma qulnahu huwa annahu law jaza an yakuna hukmu ma ba'dal ghayah muwafiqan lima qablaha kharaja an yakuna ghayatan wa hadza la yajuz. Dibilang kalau seumpamanya hukum setelah ghayah itu sama seperti hukum sebelum ghayah,
maka tidak ada makna. Ghoyah itu tidak ada apa namanya? Tidak ada maknanya. Terus kenapa Anda sebutkan ghoyah? Wah, tidak ada makna itu mukhalifun liwat illughah, karena adanya lafadz itu menunjukkan adanya makna. Kalau adanya lafadz dan tidak adanya lafadz itu maknanya sama, ya itu mukhalifun lima wudi'a alaihil lughah. Tapi wallahu a'lam dalil ini macam menurut saya tak tam. Kenapa? Karena orang yang cakap layadul itu bukan maknanya sebelum ghoyah atau setelah ghoyah, hukumnya sama seperti sebelum ghoyah, bukan seperti itu. Setelah ghoyah, hukumnya maskutun anhu. Kita tidak tahu hukumnya. Kena cari dalil yang lain. Tapi dalil untuk membuktikan kesalahan ini mengatakan bahwasanya setelah ghoyah, hukumnya sama seperti sebelum ghoyah. Kalau di dalam makan sampai kenyang, orang yang cakap mafhumul ghoyah itu bukan hujah. Maknanya setelah kenyang apakah masih makan? Kita tidak tahu. Tengok dulu. Tapi dalilnya mengatakan bahwasanya mustahil lah setelah makan setelah kenyang hukumnya sama seperti sebelum kenyang. Loh, memang tidak sama. Saya cakap apa? Maskutun anhu. Maskutun anhu itu berbeza. Kalau hukumnya setelah kenyang itu sama, maknanya hukumnya ada. Hukumnya apa? Ada. Jaidan. Faslun fil mu'allaq bil lafzi innama. Lah ini mu'allaq bil lafzi innama. Kata-kata innama kalau Anda tengok di dalam bahasa Arab sebenarnya innama itu maknanya apa? Al-hasr. Maknanya apa? Al-hasr. Makna hasr itu kalau di dalam lafaz yang lain dikatakan apa? La ilah, apa namanya? Al-istithna ba'da nafi. Sama kan, la ilaha illallah innamallahu ilahun. Sama. Lah, tengok ya. Ketika ada lafaz mengatakan innama, maknanya hukum setelah innama itu berbeza dengan yang tidak ada setelah innama. Innamal aklu burun, contohnya. Makanan itu ya gandum. Maknanya selain gandum itu bukan makanan. Itu kan maknanya apa namanya? Hasr kan? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Loh, itu kan hasr juga. Maknanya selain Allah itu bukan Tuhan. Sof, tengok. Terus, oke Habib, saya paham innama itu lil hasr, sama seperti la ilaha illallah, sama seperti al-istithna ba'da nafi. Kena mengena dengan mafhumul mukhalafah ini apa? Wadah ya pertanyaannya ya. Mafhumul innama, kenapa kok innama ada kena mengena dengan mafhumul mukhalafah? Apa kena mengenanya? Kalau kita nak pikir lebih detail lagi, sebenarnya hubungannya itu sangat-sangat erat sekali. Kenapa? Karena ketika ada hasr, otomatis dengan adanya hasr, selain yang mahsur itu hukumnya berbeza dengan yang mahsur. Karena innama bisa Anda pakai lafaz itsbat wa nafi. Ketika ada itsbat wa nafi, maknanya selain itsbat wa nafi, hukumnya berbeza dengan yang diitsbat dan nafi. Itulah kena mengena innama dan mafhumul mukhalafah. Sila faidah. وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعطى. Kalau seumpamanya hukum itu ditaklik dengan lafzu innama seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja amal perbuatan itu dengan niat. Tanpa adanya niat bukan amal perbuatan. Amal perbuatan yang diiktiraf dengan oleh syariat ya. Bukan amal perbuatan. Sekarang Anda ini bekerja tanpa niat juga dikatakan apa? Bekerja. Cuma apakah itu diiktiraf oleh syariat? Tidak kan? Jadi Anda kalau seumpamanya Anda sholat macam ini, secara zahir orang cakap Anda ini sholat. Tapi kalau Anda tidak berniat secara syariat, sholat Anda ini tidak dianggap apa? Sholat. Tidak dianggap amal perbuatan. Yakni hanya saja amal perbuatan itu hanya dengan niat. Maknanya la a'mala illa bin niat. Secara tidak langsung Anda mengatakan kalau seumpamanya tidak ada niat, maka itu bukan amal yang diiktiraf oleh syarat. Syarat tak cakap semacam itu. Syarat hanya cakap amal perbuatan yang diiktiraf hanya yang ada niatnya. Kan macam itu kan? Biasa. Kita mungkin kalau tengok. Kalau masuk kedai,
scan mai sejahtera tidak kena kumpul, tidak kena denda. Bas. Mafhum mukhalafahnya apa? Ayo. Hanya, tengok ya. Mungkin dengan lebih jelas lagi, hanya yang scan tak kena denda. Maknanya kan yang tidak scan kena denda. Saya kira wadih kan ini kan. Jahidan. Innamal wala'u liman a'tak. Wala ini apa ya? Wala ini adalah usubatun sababuha nikmatul mu'tik ala raqiqihi bil etik. Usubah. Jadi macam anta dan ayah anta itu ada asobah. Ada apa namanya? Ada asobah. Nah, kalau seumpamanya ayah Anda meninggal, Anda yang akan mewarisinya karena hubungan apa? Asobah ini, karena ada hubungan usubah ini. Lah wala ini juga kalau Anda mempunyai hamba sahaya, kemudian Anda memerdekakannya, akhirnya antara hamba sahaya dan Anda ini akan ada sebuah nisbah. Ada sebuah hubungan. Hubungan itu namanya apa? Wala. Yang mana wala itu juga berfungsi sebagai usubah. Sekiranya kalau hamba sahaya ini mati, dia tidak punya saudara, Anda yang akan apa? Mewarisinya. Dan sampai nanti kalau ini menjadi keluarga yang besar, tetap dia akan mempunyai hutang budi dengan keluarga Anda. Itu namanya apa? Usubah. Itu namanya apa? Al-wala. Nah, itu al-wala uliman atak. Wala itu, hubungan wala ini hanya untuk orang yang memerdekakan. Maknanya yang tidak memerdekakan tidak mempunyai wala. Adun wadih kan? Innamal wala uliman atak dalla aidon ala annama adaha bi khilafiha. Maknanya yang selain memerdekakan tidak mempunyai wala. Wa bihi qala katsirun mimman lam yakul bidalil kitab. Maknanya tengok di sini ya. Mafhumu ghayah wa mafhum bil lafdin innama, kelihatannya dia itu lebih kuat daripada mafhumu sifah. Kenapa? Karena orang yang mengingkari mafhumu sifah, katsir minhum yakul bimafhumil ghayah wa mafhumil apa? Innama. Kenapa? Karena hal-hal semacam ini Anda pakai di dalam conversation sehari-hari, tidak boleh Anda tolak. Berbeza di dalam apa namanya mafhumu sifah, mungkin boleh Anda tolak. Jahidan. Wa qala ba'duhum, sila. Qala ba'duhum la yadullu ala anna ma 'adaha bi khilafiha wa hadha khata'. Wa hadha khata'un, dibilang sebagian daripada mereka mengingkari bahwasanya mafhumu innama itu mempunyai apa, innama itu mempunyai mafhumul mukhalafah atau mafhumu innama ini hujjah. Dibilang ini khata'. Kenapa? Karena hadhil lafdhah la tusta'malu illa li itsbatil mantuq wa nafyi ma adahu. Karena lafdhu innama itu tidak dipakai kecuali untuk itsbatil mantuq dan menafikan selain apa? Mantuq. Macam itu, innamal wala'u liman atak wa man lam yu'tik. Apakah Anda bisa memahami maskutun anhu? Yang saya terima hanya scan ya. Hanya scan. Apa maknanya hanya scan itu? Kalau tak scan mai sejahtera, Anda saya kumpul. Hanya scan mai sejahtera yang saya tak kumpul. Maknanya apa? Hanya, apakah yang tidak scan maskutun anhu? Perlu dalil lain? Tengok. Itu kita buat conversation apa namanya sehari-hari kita buat conversation. Karena itu orang yang mengingkari mafhumul mukhalafah cakap dan mengatakan bahwasanya mafhumu innama wa mafhumul ghayah ini apa? Hujjah. Karena wallahu a'lam sering kita pakai dalam conversation ini. Illa li itsbatil mantuq bihi wa nafi ma adahu ala tara annahu la farqa baina an yaqul innama fid dari zaidun. Yang di rumah hanya Zaid. Maknanya apa? Amr, apakah hukumnya di rumah? Kan tidak kan? Karena ada kata-kata apa? Innama. Wa baina an yaqul laisa fid dari illa zaidun. Laisa fid dari illa zaidun. Wa baina an yaqul innamallahu ilahun wahidun wa baina an yaqul la ilaha illallah. Fadalla ala annahu yatadhamman an-nafya wal itsbat. Tengok, la ilaha illallah ada nafyu wal itsbat kan? Itsbatul uluhiyah lillah wa nafyi amma adahu. Di dalam innamallahu ilahun wahidun hanya ada itsbat. Hanya ada apa? Itsbat.
Nafinya mana? Mafhum. Nafinya apa? Mafhum. Karena itu wallahu alam di Ghayatul Wusul kalau tak silap, la ilaha illallah itu termasuk mafhumul mukhalafah. Tapi dia itu termasuk bukan dari segi mafhum, tapi dia yang paling kuat. Kenapa? Karena itu banyak yang mengatakan ini sudah bukan mafhum, tapi apa? Mantuk. Tapi apa? Mantuk. Lah, inna wallahu ilahun wahidun. Kan tidak ada nafinya kan? Kan dia itu hanya itsbat. Nafinya mana? Nafinya mana? Tidak ada. Tapi ketika kita melihat bahwasanya innamallahu ilahun wahidun dan la ilaha illallah tidak ada perbezaan makna, maknanya di dalam kalimat innamallahu ilahun wahidun hanya Allah Tuhan satu-satunya dan makna tiada Tuhan selain Allah. So, tengok. Makna itu sama, maknanya di dalam innamallahu ilahun wahidun tidak hanya ada isbat, tapi juga ada nafi. Dan kita di dalam mafhumil mukhalafah dari awal memang menginginkan bahwasanya hukum selain madhkur berbeza dengan apa? Madhkur pas hadza huwa. Wadah Ustaz Fauzul. Jiddan. Wa baina an yaqula ilaha illa wahid la ilaha illa wahidun fadalla ala annahu yatadammanu nafya wal isbat. Maknanya di dalam la ilaha illallah nafyu wal isbatnya ini mantuk. Di dalam innamallahu ilahun wahidun isbatnya mantuk, nafyunya apa? Mafhum bas walaka walaka. Ayo, sila. Faslun. Fa amma idza ulqa al-hukmu ala sifatin. Ayo, sekarang al-mu'allaq ala sifatin fil jinsi. Fi jinsin. Yakni Anda kena paham ada dua hal di sini. Satunya jenis, satunya sifat. Satunya apa? Satunya jenis, satunya sifat. Lah, kalau ada dua perkara semacam itu, mafhumul mukhalafahnya di sifat saja, di jenis saja, atau di sifat dan jenis. Contohnya, fisa imatil ghanami zakatun. So, fisa imatil ghanami zakatun. Fisa imatil ghanam, Anda bisa untuk merubah susunan gramatikalnya. Tidak menjadi fisa imatil ghanam, tapi fil ghanamis sa'imah. So, ghanam jinsun. Jinsun. Ya, ini di sini tahu Habib bukan Habib, dia itu nau'un. Ya, ini ala kullin. Dia ismu jinsin ya nih. Ismu apa namanya? Ismu jinsin. Ada ghanam dan ada apa? Sa'imah. Mantuknya tahu makna sa'imah kan? Sa'imah itu yang digembala di dalam padang rumput yang free, itu namanya apa? Sa'imah. Jayid. Di dalam fil ghanami sa'imati zakatun. Di dalam fil ghanami sa'imati zakatun atau fi sa'imatil ghanami zakatun, di situ ada dua kalimat. Satunya ghanam, satunya apa? Sa'imah. Yang mana ghanam itu adalah jinsun, sa'imah itu adalah apa? Adalah sifatun. Mantuknya mengatakan bahwasanya di dalam kambing yang digembala itu ada zakatun. Jahid. Bagaimana kita mengambil mafhumul mukhalafah daripada fi sa'imatil ghanam zakah? Hukum mana yang kita ambil kebalikannya? Apakah sa'imahnya ataukah ghanamnya ataukah dua-duanya? Wadah Ustaz Fauzul ya? Wadah Ustaz Fauzan? Apakah sa'imahnya atau ghanamnya saja atau dua-duanya? Alal mu'tamad kita kembali ke awal. Bahwasanya yang dominan di dalam mafhumil mukhalafah adalah mafhumis sifah. Ketika yang dominan itu adalah mafhumis sifah, maknanya yang kita ambil secara mukhalafahnya adalah sifatnya, bukan jenisnya. Karena itu di dalam fisa imatil ghanami zakatun atau fil ghanami sa'imati zakatun, yang kita ambil hanya apa? Sa'imahnya saja. Apa lawannya sa'imah? Ma'lufah. Kalau Anda cakap mantik secara mantiki, as-sa'imah lawannya Allah sa'imah. Allah sa'imah. Cuma Allah sa'imah yusawi apa? Ma'lufah. Yusawi apa? Ma'lufah. Ma'lufah itu adalah yang diberi makan, Anda beli makanannya. Anda beli makanannya. Di sini tuh ada kambing. Dikit sini nih. Ada kambing, ada orang gembala macam
rawat kambing ada 10 atau 7 kambing, dia beli daripada sisa pabrik tahu. Sisa. Pabrik tahu. Jadi ada orang buat tahu, kedelainya itu sisanya. Dia beli macam satu karung gitu, dia beri makan apa? Kambing. Loh, kan tuh maknanya kan makanannya dia beli kan. Bukan dia apa namanya? Bukan dia free. Lah kalau ketika itu namanya al-ghanamul ma'lufah. Ma'lufatul ghanam. Maknanya di dalam ma'lufatul ghanam tidak ada zakatnya. Hadza huwa makna masalah ini. Wa amma idza uliqal hukmu ala sifatin fi jinsin. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sa'imatil ghanami zakah. Saumpamanya hukum itu ditaklikkan, digantungkan terhadap satu sifat di satu jenis. Seperti hadis Rasul fi sa'imatil ghanami zakah, di kambing yang digembala itu ada zakatnya. Maka itu menunjukkan menafikan zakat an ma'lufatil ghanam. Duna ma ada. Jadi Anda tidak bisa untuk mengatakan ma'lufatil bagor, ma'lufatil ebil, tidak bisa. Di sini hanya mengatakan apa? Ma'lufatil. Di sini hanya mengatakan sa'imatil ghanam, dan lawannya sa'imatil ghanam adalah ma'lufatil ghanam saja. Selain jinsul ghanam tidak bisa. Kenapa? Karena kata-kata ghanam itu sendiri tidak ada mafhumnya, karena dia itu ismu jinsin. Dan as-sa'imah dan apa namanya mafhumil mukhalafah itu biasanya di dalam mafhumu apa namanya? Sifah. Wa min ashabina man qala, sila. Min ashabina man qala la yadullu ala nafyiha amma 'adaha fi jami'il ajnas. Min ashabina, dibilang ada beberapa ashabina daripada ashabi Syafi'i yang mengatakan bahwasanya kata-kata fi sa'imatil ghanam zakatun itu menandakan bukan hanya sa'imatil, bukan hanya menafikan ma'lufatil ghanam, maka tetapi ma'lufah di selain ghanam. Kenapa? Karena tengok ya dalilnya mereka ya. Qawiyah dalilnya mereka. Loh, di sini kan yang berbeza kan kenapa kok ghanam itu wajib untuk dizakati? Karena dia sa'imah. Betul apa tidak? Karena dia sa'imah, dia wajib untuk, kan semuanya kan bisa babi som kan. Maknanya ketika ilahnya itu tidak ada, dia wajib zakat. Lah ilahnya ma'lufah itu tidak hanya ada di dalam kambing, tapi mutlakul ma'lufah. Mutlakul ma'lufah. Selama dia mutlakul ma'lufah dan ma'lufah itu tidak hanya ada di kambing, kan bisa saja kan Anda punya sapi, Anda ma'lufah juga sapi Anda. Anda punya ebel juga apa? Ma'lufah. Selama ilahnya itu al-alif, selama ilahnya itu elif, maka elif itu amun fil ghanami wal ibili wal bakor. Suf tengok. Qawi tak ilahnya ini? Wadih hendak ilahnya ya. Suf tengok ya. Apa yang menyebabkan ghanam itu wajib zakat? Sa'imah. Apa makna sa'imah? Digembala dengan free. Nah, ketika dia itu maklufah, dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena ketika Anda membeli makan, Anda itu memberi makan itu beli. Dan beli itu memberatkan Anda. Sudah makannya beli, Anda wajib zakat, Anda ada wajib zakat pula. Kan ada apa namanya? Berat kan? Jadi kalau seumpamanya kambing itu Anda makannya Anda beli, Anda tidak wajib zakat. Jadi yang menyebabkan wajib atau tidak zakat itu bukan kambingnya, tapi apa? Saum dan maklufahnya ini. Faham kan Anda kan? Lah, sa'imah wa maklufah ini tidak hanya ada di kambing. Di semua itu ada. Wadah apa tidak? Jayid jiddan. Karena itu ketika Rasul mengatakan seperti itu, ya dulu ala nafyi ma adaha min sairil ajnas. Ala mu'tamad madhab yang pertama, hukum ma'lufatul bakor dan hukum ma'lufatul ebil maskutun anhu. Kita tidak diketahui. Tapi menurut pendapat yang kedua, hukum ma'lufatul bakor wa hukum ma'lufatul ebil mafhum. Apa hukumnya? Tidak ada zakatnya. Wa huwa ladzi nahnu naqul bihi, yani secara fikih
Ma'lufatul bakor dan ma'lufatul ibil tidak ada zakatnya. Tapi mungkin dalil itu diambil bukan dari mafhumil mukhalafah, mungkin dari dalil yang lain. Alaisa daliluhum qawi. Ayo, qawi jiddan menurut saya. Akan tetapi apa? Dijawab bahwasanya wa hadza khata'un li anna dalil nakidun nutuk, kan dalil atau mafhumil mukhalafah itu kan lawan daripada nutuk, kan lawan daripada nutuk. Fa idza qtadun nutkul ijaba fi sa'imatil ghanam wajaba an yaqtadiyad dalilu nafyuha wajaba an yaqtadiyad dalilu nafyaha an ma'lufatil ghanam. Yakni dia nak cakap bahwasanya macam ini, Sof. Dalilnya atau hadisnya itu tidak cakap pasal sa'imah. Laisa mutlaqi shaum, tapi khususu shaumil ghanam. Khususu shaumil ghanam. Bukan mutlaqil apa? Shaum. Karena itu, ketika dalilnya itu shaumil ghanam, lawannya adalah ilful ghanam. Karena kita cakap pasal apa? Mafhumi sifah. Dan sifat ini bukan mutlakus sifat, tapi sifatun khosoh fil ghanam. Sifat yang khusus di dalam ghanam. Nabi tidak cakap pasal mutlakis shaum, Suf. Bukan mutlak menggembala, tidak. Tapi Nabi cakap pasal menggembala yang khas di dalam ghanam. Suf, tengok. Ini orang yang paham mantik pasti langsung apa namanya? Langsung paham. Karena ini bukan menggembala mutlak. Karena menggembala sapi tak macam penggembala kambing. Menggembala kambing tak macam menggembala unta. Nabi cakap pasal menggembala yang khas di dalam kambing. Kenapa Anda menafikan kambing? Ame apa? Gembala saja. Kambingnya Anda letak mana? Hadza laisa mutlaqus shaum, tapi khususu shaumil ghanam. Hadza huwa li arada an yaqula bihi, siapa namanya? Al-Imam Asy-Syirazi. Wa huwa fi'lan, yakni Rasul cakap saimatul ghanam. Kenapa Anda hanya cakap apa? Mutlaqus shaum. Why? Hadza huwa. Jayid. Lah, sekarang kita akan masuk bab yang lainnya. Ini namanya apa? Mafhumul laqab. Mafhumul laqab. Apa itu mafhumul laqab? Mafhumul laqab itu apakah ketika kita menyebutkan isim ada mafhumnya? Saya dulu pernah buat jurnal pasal ini. Coba nanti saya cari lagi ya. Itu zaman ketika mungkin tak tahu ketika saya buat ini ketika di degree apa di master saya lupa. Tapi saya pernah buat jurnal pasal ini tentang apa? Mafhumul laqab. Yakni masalah ini bukan masalah yang kecil, tapi masalah yang besar. Mungkin yastahik bi an yakuna risalah magister mungkin, wallahu a'lam, mafhumil laqab ini. Karena dalilnya qawi dan banyak apa namanya? Banyak akad warat, banyak perdebatan dan banyak diskusi di dalam apa? Mafhumil laqab. Apa itu mafhumil laqab? Kan kita sudah jumpa, sudah cakap pasal mafhumus sifah. Maknanya sebuah sifat pasti mempunyai apa? Mafhum. Mafhumul ghayah juga ada. Mafhumu innama juga ada. Sekarang kalau kita menyebutkan sebuah benda isim itu namanya laqab. Isim. Mutlakul isim. Kalau kita sebutkan isim, apakah ada mafhumnya? Saya beri contoh. Makanlah nasi. Makanlah nasi. Apakah maknanya Anda bisa ambil mafhum daripada kata-kata saya? Selain nasi jangan Anda makan. Nasi bukan sifat, Suf, ya. Nasi itu apa? Isim. Dia kata benda. Kulil aruzza. Apakah maknanya selain nasi tidak bisa Anda makan? Tidak boleh Anda makan? Yakni Anda bisa menisbatkan kepada saya bahwasanya Habib Ali melarang saya memakan apa? Selain nasi. Dari hanya Anda mendengar Habib Ali menyuruh saya makan nasi. Hati-hati sob itu. Ini kalau saya dapat cerita, ini di dalam wali-wali sering buat macam ini. Biasanya tak nak cerita pasal ini. Alal mu'tamad,
indal ahli sunnah alal mu'tamad indal usuliyin anna mafhumul laqab laisa bihujjah. Ada wa mu'tamad. Laisa bihujjah. Dulu ada cerita, satu itu saya ceritakan, ada orang datang ke wali, satu orang cakap, yakni Habib, saya saya nak usaha Habib. Oke. Anta nak usaha, nak buka kedai makan, jual soto. Jual apa? Soto. Dia jual bakso. Akhirnya usaha itu gagal. Habib ini cakap, saya cakap jual soto. Kenapa Anda jual bakso? Saya baru ingat. Mafhumul laqab laisa bihujjah. Soto ini kan bukan apa? Bukan, soto ini kan bukan sifat kan. Dia kan apa? Isim. Dia kan isim. Mungkin di dalam beberapa di dalam beberapa case Anda akan jumpa bahwasanya mafhumul laqab ini apa? Hujjah. Tapi itu laisa mutaridan. Fi halatin khassah mungkin lil qara'in. Tapi secara mutlak Anda tidak bisa untuk mengambil hukum yang berbeza hanya dengan isim. Wadah ya. Karena itu saya cakap rata-rata dominan mafhumul mukhalafah itu pasal apa? Sifat dan bukan pasal apa? Isim. Sila. Ambil itu ada itu. Macam jenis konsep ni. Sama. Jenis pun juga isim. Ghanam. Apa ghanam itu? Isim, sama. Karena dari awal saya cakap mutlakul isim. Mutlakul isim. Ayo, dia anak isim jenis, nak isim apa? Selama dia isim, dia tidak mempunyai mafhumul mukhalafah. Lah, ada beberapa ulama Syafi'iyah yang cakap ada mafhumul mukhalafah. Di antaranya yang paling famous itu adalah Ad-Daqqaq. Bukan Dr. Jamal Farouk Ad-Daqqaq, bukan, ada lagi ulama Syafi'iyah zaman. Namanya apa? Ad-Daqqaq, kelihatannya itu sebelum Imam Asy-Syirazi. Sila. Faslun fa amma idza 'allaqa al-hukmu 'ala mujarrad al-ismi mithlu an yaqula fil ghanami zakah. Aywa, fil ghanami zakah. Apakah menunjukkan kalau ada Rasul cakap seumpamanya fil ghanami zakah, Rasul cakap dalam hadis fil ghanami zakah. Apa maknanya? Anda bisa menisbatkan kepada Rasul. Rasul mengatakan tidak ada zakat di dalam ibil dan bakor contohnya. Karena dia bukan ghanam. Hanya karena Rasul mengatakan fil ghanami zakatun. Apakah seperti itu? Tak boleh seperti itu. Alal mu'tamad inda usuliyin dan juga inda Syirazi bahwasanya Anda tidak bisa untuk mengambil mafhumil mukhalafah di dalam apa? Laqab. Itu namanya laqab. Adalah isim. Fa inna dzalika la yadullu ala nafi zakati amma adal ghanam. Ayo. Wa min ashabina man qala yadullu kasifah wal madhhabu al-awwal. Wa min ashabina man qala yadullu kasifah. Wa min ashabina wa man hu ashabuna wa min ashabina man wahid min ashabina al-ma'ruf ismuhu Abu Bakar Ad-Daqqaq. Abu Bakar apa? Ad-Daqqaq yang mengatakan bahwasanya mafhumus sifah itu atau mafhumul laqab itu juga ada hujjah seperti mafhumul sifah. Tengok. Yadullu kas sifah. Itu saya ulang-ulangi terus, mafhumul mukhalafah itu mafhumus sifah karena takriban wal asal ya nih. Mahalul khilaf hakiki itu apa? As-sifah. Selain sifah seperti ghayah wa innama itu menurut saya lebih dekat ke apa namanya? Ke mantuk. Karena itu kan orang yang mengingkari mafhum sifah, yang mengingkari mafhumul mukhalafah, ketika di ghayah wa innama mereka apa? Sepakat. Tapi memang mahalul khilaf hakiki dalam mafhum mukhalafah itu apa? As-sifah. Ayo. Wal madhhabu al-awwal. Dan madhhab yang paling kuat adalah al-awwal, yaitu yang menafikan apa? Menafikan mafhumil laqab. Kenapa? Li'annahu qad yakhussu al-ismu bi-dzikri wa huwa ghairuhu sawa. Ala tara annahum yaqulun. Ini sedikit susah ini. saya baca berkali-kali. Madmunnya macam ini. Sof tengok ya. Ketika saya cakap kepada Anda, beli kambing. Beli kambing. Apakah menunjukkan bahwasanya saya seperti mengatakan kepada Anda, jangan beli sapi? Karena saya hanya mengatakan belilah kambing.
Syirazi mengatakan bahwasanya tidak. Betul apa tidak? Maknanya, terus hukumnya sapi itu bisa dibeli apa tidak? Maskutun anhu. Maskutun anhu. Kenapa? Karena kadangkala orang itu ketika, contoh saya menyuruh Anda untuk membeli kambing. Sila beli kambing. Kadangkala sapi itu ghaibun andihni. Ghaibun andihni. Dan saya tidak bermaksud ketika saya menyuruh Anda membeli kambing, melarang Anda membeli selain kambing. Kadangkala pelarangan saya selain kambing itu ghaibun andihni. Saya hanya mengatakan belilah kambing dan saya tidak mempunyai maksud selain menyuruh Anda membeli kambing. Ya Habib, itu hanya klaim. Loh, ada dalilnya. Apa itu dalilnya? Dalilnya adalah saya bisa untuk mengatofkan hewan yang lain. Coba tengok. Ishtari ghanaman wa bakoron. Bisa apa tidak? Sering terjadi apa tidak? Sering terjadi. Loh, Anda kalau beli-beli, istri Anda, Ustaz Fauzul, nanti kalau pulang ke rumah, tolong belikan beras dan minyak dan Sapi. pernah macam itu suruh belikan sapi. Gula. Gula, Suf, tengok. Padahal kalau istri Anda hanya cakap apa? Beras. Maknanya selain beras tidak boleh dibeli kan? Kalau memang mafhumul laqab itu hujjah, maknanya selain beras tidak boleh dibeli. Tidak boleh dibeli selain beras, menandakan kalau Anda atofkan ada masalah. Tidak boleh Anda atofkan. Karena ketika Anda atofkan akan ada tanakut. Akan ada apa? Tanakut. Betul apa tidak? Tapi realitinya, orang-orang ketika menyuruh atau meminta tolong itu lebih daripada satu perkara. Lah, adanya atof itu menunjukkan bahwasanya orang itu kadangkala orang itu sering ketika melafatkan satu jenis isim tidak bermaksud di dalam jenis itu untuk menafikan selain daripada jenis tersebut, daripada isim tersebut. Wadah ya. Berbeza kalau sifat. Saya beri contoh ya. Ustaz Fauzul kerja yang halal. Yang halal ini kan sifat kan? Kan pasti ada maksud daripada saya cakap apa? Bukan kerja yang halalnya, tapi bukan kerja yang halal, tapi yang halal sahaja. Betul apa tidak? Kalau saya cakap kepada Anda, kerja yang halal, Anda bisa pahami saya apa? Wadah kan? Tapi ketika saya mengatakan, Ustaz Fauzul, beli beras. Apakah Anda bisa memahami daripada saya, selain beras jangan beli? Sikit Anda bisa pahami. Tidak sekuat ketika saya mengatakan kepada Anda kerja yang halal. Karena itu, jarang orang itu mengatakan, loh, saya memang dari awal, Suf, ini insaf daripada usuliyun, bahwasanya mafhum mukhalafah ini laisa qat'iyan. Sahih wa laisa qat'iyan. Karena itu, kadangkala ada orang yang badhi, yang jahat, cakap dengan Anda. Saat Fauzul, kerja halal dan haram, sama aja, ada masalah. Yang penting apa? Kerja. Ada seperti itu. Tapi rata-rata ketika saya cakap kepada Anda, kerja yang halal, maknanya antara halal dan haram bagi saya itu ada beza. Karena itu saya sebutkan yang halal. Karena ada beza antara halal dan haram dengan saya, yandur. Saya mengatofkan antara dua sifat yang mutanaqidain, yang berbeza. Karena itu jarang orang itu cakap kerja yang halal dan haram. Tapi sering orang cakap beli beras dan gula. Sering apa tidak? Bahkan mungkin setiap minggu kalau ada, kita pergi aja nanti istri, abang, gula atau mungkin nasi goreng
dan apa? Telur mata. Telur mata. Ada kan macam itu kan? Pasti seperti itu. Dan itu pasti ada. Sering kan? Sering. Tapi sifat ada tak? Jarang kan? Telur mata, kenapa telur mata aja? Kenapa telur mata? Sama telur dadar. Aiwa, tak nak? Telur dadar. Coba diberi telur dadar. Oh, khotbah 1 hari 1 malam. Kenapa? Karena antara telur dadar dan telur mata itu kan sifat kan. Maknanya mata itu, telur mata sapi, mata sapi, tak sama dengan telur dadar. Dalilnya susah sedikit kan. Tapi alisa kawiyan. Nau amma fihi kuah kan. Nau amma hadha huwa saya baca berkali-kali apa nih maksud saya paham. Aywa, sahih ya. Dengan takrir saya yabdu kawiyan ya. Yabdu kawiyan. Saya tengok. Wa min ashabina. Sila. Wa min ashabina. من قال يدل كالصفة والمذهب الأول لأنه قد يخص الاسم بالذكر وهو غيره سواء. Aywa. Karena kenapa? Dibilang kadangkala isim itu disebutkan, akan tetapi dia dan selain yang disebutkan itu sama hukumnya. Ala taro annahum yaquluna ishtari ibilan wa ghanaman wa baqaran fayunassu ala kulli wahidin minha ma'a iradati jami'iha. Ketika dia mengatakan ishtari ghanaman wa baqaran wa ibilan, disebutkan semua kan? Padahal dua-duanya itu, tiga-tiganya itu sama. Berbeza kalau sifat, tak sama. Kalau Anda mengingkari sifat, Anda bisa salah. Macam tadi itu saya, dengan takrir saya akan lebih jelas makna ini. Wala tudammu sifah ilal isim wahiyya wa ghairuha sawa. Dan tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak biasanya ada sifat digabung dengan isim, dan sifat itu dan selain sifat itu dan yang lainnya sama. Macam telur mata dan telur dadar. Satunya dadar, satunya mata sapi. Anda menyebutkan telur dadar, itu maknanya ada sesuatu. Saya tak nak telur mata. Kalau Anda pesan nasi goreng, telur mata ya, terus Anda diberi telur dadar, Anda kan marah kan? Tuh, saya cakap telur dadar itu karena ada maksudnya. Karena ada apa? Maksudnya. Ayo. ألا ترى أنهم يقولون اشتري غنما وإبلا وبقرا فينصوا على كل واحد منها مع إرادة جميعها ولا تضم الصفة إلى الاسم وهي وغيرها سواء. ألا ترى أنهم لا يقولون اشتري غنما سائمة وهي والمعلوفة عندهم سواء فافترقا. Ayo kan, pada kan. Jadi, dan bukankah Anda itu melihat bahwasanya mereka itu tidak mengatakan beli ghanaman saimah. Kata-kata saimah itu mempunyai sir. Maknanya selain saimah tidak sama dengan apa? Saimah. Karena itu jarang orang cakap ishtari ghanaman saimatan wa ma'lufah. Jarang orang cakap macam itu. Walaupun mungkin ya. Lebih jelas lagi tadi itu ishtari iktasib kasban halalan. Kata-kata halalan itu ada unsur tidak langsung saya mengatakan la taktasib kasban haraman. Karena hal itu sering terjadi, jarang orang mengatakan iktasib kasban halalan wa haraman. Tapi orang sering cakap ishtari ghanaman wa ibilan wa baqaran wallahu alam. Lah, karena ada perbezaan sering dipakai dan tidak sering dipakai itu faftaroko. Apa? Faftaroko. Aywa. Mungkin dalilnya ghayatul usul lebih mudah. Loh, sama aja ya nih. Al-isim, tengok ya. Al-isim alisa udi alit tamyiz. Adanya isim ini diberi nama pensil. Itu kan untuk membedakan pensil dan selain pensil. Begitu pula sifat ghanam saimah. Adanya saimah untuk membedakan antara saimah dan bukan saimah. Yakni antara sifat dan isim itu mempunyai makna yang sama, yaitu sama-sama untuk membedakan. Katanya ghayatul usul,
tak macam itu. Memang dua-duanya untuk membezakan, tapi mempunyai perbezaan antara keduanya itu. Apa itu? Karena isim itu kalau dihadzaf, kalau dijatuhkan, la yakunul kalam jumlatan mufidah. Sof tengok. Ishtari ghanaman. Coba isimnya Anda apa? Anda gugurkan. Apa? Ishtari. Hal tafham syai'an? Apakah ada jumlah mufidah di situ? Tidak ada kan? Tapi coba ishtari ghanaman sa'imatan. Jatuhkan sifatnya. Jadinya ishtari ghanaman. Anda bisa faham dan Anda langsung beli sesuatu. Yumkin amal bihi. Nah itu kan? Maknanya faedah antara keduanya itu beza. Faedahnya isim itu listiqomatil kalam. Dan faedahnya sifat litamyiz. Faftaroko. Apa? Faftaroko. Karena dia litamyiz, yakunu fihi mafhumul mukhalafah. Karena tidak ada sebab kecuali apa? Tamyiz. Dan min mafhumit tamyiz itu tamyiz amma adaha. Alaysa hadza tamyiz amma adaha berbeza dengan isim Ustaz atau laqab Ustaz Fauzan. Faedahnya itu untuk istiqomatul kalam. Maknanya di sini ghanam disebutkan maknanya bukan untuk nafi amma adahu. Tapi ada faedatun ukhra ghairu nafi ma adahu, dan hadza yukhalif ma wudi'a alaihi mafhumil mukhalafah fil awal. Dan faedahnya laqab, makna di sini faedahnya adalah apa? Hanya untuk istiqomatul kalam. Selama ada faedah lain selain nafi hukmi ghairuhu, mafhumul laqab tidak memenuhi syarat. Wadi Ustaz Fauzan. Jahit jidan. Ini memang sedikit susah dalil ini. Saya baca berkali-kali. Hah? Susah, tapi saya kira boleh dipahami kan? Maksudnya dapat. Maksudnya dapat. Dia apa namanya diulang-ulang. Memang ini susah. Saya tengok di dalam apa namanya itu Jamul Jawami tak ada. Di Ghayatul Usul juga tak ada. Saya ulangi sampai 5-6 kali saya baca. Apa nih maksudnya ya? Terus saya baca syarah-syarah saya ulangi lagi. Baru saya paham. Ayo. Faslun idza adda al-qawlu bid-dalil. Ada wadih ya nih. Yang fasal yang ini kan ada mantuk, ada mafhum. Ada mantuk, ada mafhum. Al-mantuk aslun wal mafhum far'un. Iya apa tidak? Dengan adanya mantuk ada mafhum. Maknanya mafhum tidak boleh untuk membatalkan mantuk. Adun wadih kan? Karena al-asal la yajuz al-far' la yajuzu an yubtilal asla. Pas huwa ya nih. Dan itu adalah syarat yang kedua daripada mafhumil mukhalafah, an la yu'addiya thubutul mafhumil mukhalafah ila isqatil ila ibtalil asl. Lah, betul hadza huwa mafhum sekarang. Aywa, idza addal qaul bidalil ay bidalilil khitab wa huwa mafhumil mukhalafah ila isqatil khitab ila isqati nafsil khitab au nafsil mantuq saqata dalil. Saqata dalilul khitab, yakni ad-dalil dalilul khitab. Al-khitab maknanya apa? Mantuk, hati-hati ya. Dalilul khitab ay mafhumul khitab. Dalil di sini mafhum, khitab ini mantuk. Dalilul khitab ay mafhumil mantuk. Hati-hati ini. Anda kena taklikan ini. Kena apa? Kena taklikan. Idza addal qawlu bid-dalili ila isqatil khitabi saqatat dalil. Wa dzalika mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Kalau kita ambil mafhumil mukhalafah, mantuk itu akan batal. La tabi ma laisa indak. Ayo, ini sedikit susah ini. Jaya. Di dalam ini coba ya Anda untuk lebih tahu, tengok saya punya video di Yaqutun Nafis tentang babul ba'. Saya bezakan, bismillah. Antara ba' fi dhimmah wa antara bai'ul ghaib. Pernah dengar Anda? Ba' fi dhimmah itu adalah Anda jual sesuatu yang tidak spesifik. Bukan ini, tapi saya beli, tengok ya. Saya beli MP3 warna hitam merek Sony. Jenama Sony. Itu bukan ba' ghaib, tapi ini ba' fi dhimmah. Anda hanya sebutkan apa? Sifatnya. Anda beri yang sesuai sifat, orang itu tidak boleh tolak. Dan itu sah. Ini berbeza dengan salam. Ini mirip-mirip salam tapi bukan
salam. Bezanya apa? Anda tengok di saya punya video, saya jelaskan itu. Ada lagi namanya bai'ul ghaib. Bai'ul ghaib itu adalah bai'ul muayyanil ghaib. Bai'un juz'iyun ghaib. Saya beli MP3 Anta, Sof tengok. Bukan MP3 tapi MP3 Anta. Saya punya MP3, saya jual atau Anda nak beli MP3 saya, di sini saya cakap macam ini. Saya jual MP3 saya yang warna hitam. So, bukan MP3 warna hitam ya, tapi MP3 saya yang warna hitam. Mana itu? Tidak ada pada saya. Tidak ada pada saya. Di rumah. Saya sedang di campus, sedang di college. Bukankah itu maknanya la tapi malaisa indak? Jangan engkau jual sesuatu yang tidak sedang berada di sisimu. Maknanya dia sedang ada di mana? Di rumah. Jarak MP3 itu dari saya ada 100 km. Shadaqah alaihi hadisul Rasul. Betul apa tidak? La tapi malaisa indak. Dan ini hanya khas untuk bai'ul muayyan apa? Al-ghaib. Suf, jayid jiddan. Loh, kan Rasul hanya melarang, Suf tengok. Rasul hanya melarang untuk menjual sesuatu yang tidak ada dekat pada Anda. Sekarang kalau saya nak menjual sesuatu yang ada pada saya, tapi Anda tak tengok. Contohnya ini ada di pocket. Anda tak tengok. Bi'tuka MP3 saya yang warna hitam. Jenama Sony. Sah apa tidak? Aywa. Tak masuk dalam hadis. Karena Rasul hanya mengatakan la tabi' alaysa hadza indi? Hadza indi mawjud fi jaibi ana. Walakin la ahad yakul bidzalik. Karena tolak ukurnya, so tengok ya. Bukan indak au indi, tapi fuqaha amik sesuatu yang lebih umum daripadanya. Apa itu? Al-ghaib. Makna al-ghaib, ghaibun anil basar. Dan walaupun ini ada di saya, tapi ghaibun anak. Kalau Anda, Sof tengok ya, Sof tengok ini. Kalau Anda membenarkan jual beli seperti ini, jadi bi'tuka hadza saya jual MP3 saya yang warna hitam jenama Sony 100 ringgit. Anda sahkan jual beli ini. Nanti akan ada orang membuat jual beli ghaib itu sah. Yang jaraknya 100 km sah. Kenapa? Karena jual beli ini dan jual beli ghaib ilahnya sama. Ghaibun anil basar wa ru'yah. Tengok. Kalau Anda mengesahkan jual beli saya ini, Anda akan membuat sah jual beli yang malaisa indak. Kenapa? Karena malaisa indak ilahnya sama. Apa? Ghaibun anil basar. Qaulu sallallahu alaihi wasallam la tabi malaisa indak fa inna dalilahu yaqtadi jawaza bai'i ma huwa indahu. Suf ma huwa indahu wa in kana ghaiban anil ain. Wadah ya. Dalilnya secara eksplisit, secara tidak langsung itu mengatakan bahwasanya selama ada pada Anda boleh menjualnya walaupun tidak terlihat. Walaupun tidak terlihat. Loh, terus apa bedanya? Apa bedanya dengan jual beli yang muayyan tapi jaraknya dengan Anda jauh? Maknanya barang itu laisa indak. Jadi, ada dua surah. Kalau Anda bolehkan ini, Anda bolehkan ini. Anda larang ini, Anda juga larang ini. Ayo. Wa idza ajazna dzalika, kalau saumpamanya kita perbolehkan bai'u ma huwa indahu wa in kana ghaiban anil ain, maka kita wajib untuk
yakni lazim. Lazimana yakni yalzamuna luzuman qat'iyan, untuk memperbolehkan jual beli ma laisa indah. Lah, memperbolehkan jual beli ma laisa indah itu iskotun liman tukil hadis. Liman tukil hadis. Wadah Ustaz Fauzul. Ayo. Huwa iskotun liman tukil hadis. Kenapa kita nuskit mantukil hadis? Asyan uyun mafhumil mukhalafah. Seperti enggak? Kadang-kadang kita jangan dan asyan uyun mafhumil mukhalafah. Yani orang-orang ini duduk saya itu sering-sering cakap. Dia cakap macam ini asyan uyun Ibn Taimiyah ya. Yani orang kalau senang kan matanya berkaca-kaca kan. Yani asyan uyun mafhumil mukhalafah. Yani kita cuma membatalkan mantuk karena kita ambil mafhumil mukhalafah. Tuz bimafhumil mukhalafah. Better kita ambil mafhum kita ambil mantuk, kita jatuhkan apa? Mafhum. Wadah kan semacam itu kan? Ayo. Li'anna ahadan lam yufarriq bainahuma, karena tidak ada satu orang pun membezakan antara apa? Keduanya. Apa keduanya? Antara bai' ma laisa indahu wa bai' ma indahu, akan tetapi apa? Ghaibun anil lain. Fa'idha ajazna dzalika saqatul khitab. Kalau kita perbolehkan bai'u ma indahu wa in kana ghaiban anil ain, maka khitab akan mantukul hadis ma laisa indak akan jatuh. Wa huwa qauluhu la tabi' ma laisa indak fayasqutu dalil wa yabqal khitab. Jika seperti ini, maka mafhumil mukhalafah kita buang, tetap kita ambil apa? Mantuk. Maknanya di sini mafhumus sifah tidak dipakai di dalam khas ini. Kenapa? Karena syaratnya kan ma laisa indak kan laisa indak. Ma laisa indak. Laisa indak ini kan dia kan sifat. Sesuatu yang tidak ada padamu. Loh, tidak ada yang tidak ada padamu. Dia kan sifat untuk sesuatu ini kan. Secara makna kan seperti itu. Ayo. Di sini sifat ini tidak mempunyai mafhum. Kenapa? Karena syartu mafhumil mukhalafah tidak sempurna. Apa itu? Di dalam masalah ini mafhumil mukhalafah akan menyebabkan sukutul mantuk. Kan tidak mungkin al-far'u yuskitul asal, idza saqatal asal saqatal far'. Betul apa tidak? Ada semacam daur, ada semacam apa? Daur. Adanya far' karena adanya asal. Sekarang far' yuskitul asal. Idza saqatal asal saqatal far'. La asla wala far'. Sekarang akan tetapi asalnya ada. Betul kita ambil asal al-mutahaqqiq wujuduhu daripada apa? Far' ini. Di dalam masalah ini nuthbitul asal wa nulghi al-far'. Ai nuthbitu mantuk wa nulghi mafhumal mukhalafah. Saya kira jelas ya. Jayyid jiddan. Fayasqutu dalilu wa yabqal khitab li anna dalila far'ul khitab. Dalilul khitab atau mafhumul mukhalafah itu adalah far' cawangan daripada mantuk. Maka tidak boleh an ya'taridul far'u alal asal bil isqat. Tidak boleh cawangan itu menyebabkan asal gugur. Tidak boleh. Sebaliknya, engkau lebih lemah macam mana? Kalau aku gugur, asal gugur, Anda pun juga gugur. Karena far' tidak mungkin ada tanpa adanya asal, tapi asal boleh ada tanpa far'. Wadah Ustaz Fauzan. Jayyid jiddan. Ayo, sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya, yaitu apa? Al-mujmal wal mubayyan. Ini mujmal wal mubayyan ini mudah sebenarnya. Apa sih? Tapi Wahabi ini sering-sering buat pasal di sini ya, Wahabi itu. Wahabi sering buat pasal di sini. Apa sih mujmal wal mubayyan ini? Mujmal ini adalah lafadz yang maknanya itu tak jelas. Maknanya lafadz ini mempunyai banyak makna. Lafadz ini mempunyai apa? Banyak makna. Akan tetapi kita tidak mengetahui makna mana yang diinginkan oleh syari'. Fasadahu mujmal. Selama maknanya itu tidak jelas, kita tidak bisa untuk mengamalkannya. Karena untuk mengamalkan kena ada maknanya yang spesifik. Wadah ya, kena ada maknanya yang
spesifik. Itu yang namanya mujmal. Karena maknanya itu tidak spesifik, dia memerlukan lafadz lain untuk menjelaskan makna tersebut. Itu namanya mujmal. Berbeza dengan mubayyan. Mubayyan itu adalah yang mempunyai makna spesifik. Secara qot'i ataupun dhonni. Secara qot'i ataupun apa? Dhonni. Secara khulasah itu adalah mujmal wa mubayyan. Wahabi ketika dalam masalah sifat-sifat hadza lafdzun mujmal. Ya bal, mujmal anta musfahim ma huwa maknal mujmal aslan. Al mujmal adalah kalimat yang mempunyai banyak makna. Kalimat yang mempunyai banyak makna. Atau maknanya itu tidak jelas. Kalau Anda melihat kalimat itu saja, Anda tidak akan tahu makna secara spesifik. Apa makna ini? Kama sayati bayanuhu ba'da qalil. Berbeza dengan mubayyan. Mubayyan hanya dengan tengok kalimat itu, Anda sudah bisa langsung paham. Kalau mujmal, Anda perlu kalimat lain untuk menjelaskan lafadz ini. Itu namanya apa? Mujmal. Dan ketika Rasul meninggal, tidak ada satupun lafdun mujmal yang ada di dalam Quran wa sunnah. Tidak ada. Kenapa? Karena kalau ada lafdun mujmal, terutama di dalam Quran, maknanya Rasul itu tidak melakukan apa? Tugasnya. Apa tugasnya Rasul? Al-bayan. Di dalam usul fikih, walam yabqa mujmalun ba'da wafati Rasul sallallahu. Tidak ada mujmal sama sekali. Karena kalau ada satu lafadz di Al-Quran tidak diketahui maknanya Rasul tidak menyelesaikan apa? Tugasnya. Di dalam syarah sebelum bab ini disebutkan bab tentang masalah shaghirah ya. Apakah ada selain bahasa Arab di dalam Al-Quran? Kan Allah mengatakan bilisanin Arabiyyin mubin. Maknanya para ulama mengatakan bahwasanya jumhur tidak ada satupun di dalam Al-Quran selain bahasa Arab. Jumhur cakap seperti itu. Ada yang mengatakan tidak ada yang bukan bahasa Arab tapi tak banyak. Contohnya apa? Kistos, Mishkah itu lugatul Hind. Kistos itu kalau tak salah lugatul Furus atau apa. Kistos, Kistos, Mishkah, terus Abba, Fakih atau wa Abba. Apa itu Abba itu? Lah, karena ada beberapa lafadz yang tidak ada usulnya di dalam bahasa Arab, mereka cakap ini bukan bahasa Arab. Terus macam mana Anda mentakwilkan bilisanin Arabiyyin mubin? Dengan bahasa Arab yang majority ada. Yang tidak bahasa Arab hanya sikit sekali. Lah, dari situlah mungkin ada kena-mengena dengan apa namanya, dengan babul mujmal. Bukan babul mujmal ini, karena kalau memang dia itu bukan bahasa Arab, kena dibayar atau tak kena dibayar. Tapi ala kulin, yang mengatakan semua yang ada dalam Al-Quran itu bahasa Arab, mereka mentakwilkan kistos, mishkah, wa abba, itu adalah min tawafukil lughatain. Jadi aslinya bahasa Arab, tapi sering dipakai oleh selain bahasa Arab. Biasa aja kita anta di bahasa Melayu ada apa namanya, serapan dengan bahasa Arab kan? Apa contohnya? Nikah. Sering, betul. Nikah. Itu kan bahasa Arab. Lah, mungkin kata-kata abba wa kistos wal apa itu namanya? Miskah itu ada di dalam bahasa Arab, tapi jarang dipakai dan sering dipakai oleh bahasa lain. Akhirnya orang-orang mengira itu bukan bahasa Arab. Itu aja, yakni kalimat-kalimat itu min tawafukil lughatain, yakni dipakai dalam bahasa Arab dan dipakai di dalam bahasa selain Arab. Karena bahasa Arab itu luas, wala yuhituha illan nabi. Kadangkala ada beberapa lafadz yang memang jarang dipakai. Karena jarang dipakai, akhirnya mereka tak tahu. Itu biasa tahu. Anta dalam bahasa Melayu ada lafadz-lafadz yang Anda tak tahu kan. Apalagi kalau Anda tengok orang-orang zaman dahulu. Orang-orang apa? Zaman dahulu cakap dengan Anta pakai bahasa zaman dahulu. Banyak Anda yang tak tahu kan.
Banyak. Di Indonesia itu ada macam kesim khas untuk bahasa. Benar, Sof. Yakni ada beberapa kata, bukan beberapa, banyak kata yang saya tak tahu ini maknanya apa. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab lebih luas lagi. Biasa kalau ada sahabat yang tak tahu apa namanya lafadznya, dan ketika itu ada Sayyidina Ibn Abbas tak silap, nak tahu apa makna fatirus samawati wal ard, sampai jumpa satu Baduiyah begaduh dengan apa? Begaduh dengan kawannya dalam masalah sumur. Dalam masalah apa? Telaga cakapnya sini ya. Telaga. Satunya cakap, engkau jangan ambil sumur nih. Ana fatartuha. Maknanya, ana ansya'tuha. Aku yang buat ini. Walaupun mungkin engkau jumbo, tapi aku yang buat. Selama aku yang buat, ini milikku. Baru saya tidak Ibn Abbas tahu. Fatirus samawat ay munsyius samawati wal ard. Loh, kata-kata fatir Ibn Abbas saja tidak tahu. Tapi Baduiyah ini pakai, guna. Hal-hal semacam itu biasa. Mungkin engkau tak tahu apa makna abba, tak tahu makna miskah, tak tahu makna kistos, orang-orang lain tetap pakai. Itu aja yang dikatakan oleh orang yang mengatakan bahasanya setiap Al-Qur'an itu lisanun arabiyyun mubin. Wallahu a'lam. Sila. Al-kalamu fil mujmal wal mubayyan babu dzikri wujuhil mubayyan. Babu dzikri wujuhil mubayyan. Sila. Fa amman mubayyan fa huwa mastaqalla bi nafsihi fil kasfi 'anil murad. Apa itu mubayyan? Mubayyan itu adalah lafadz yang cukup dirinya sendiri itu hanya dengan membaca lafadz tersebut Anda langsung boleh paham dan tidak memerlukan benda lain atau kalimat lain untuk menjelaskan maknanya. Itu namanya apa? Mubayyan. Wadzalika ala dzarbain, dan mubayyan itu ada dua macam. Macam yang pertama cukup dengan maknanya. Cukup dengan apa? Maknanya. Lafadznya sendiri itu sudah bisa untuk menjelaskan apa yang dia nak. Kadangkala bukan lafadznya tapi apa? Maknanya atau mafhumnya. Mafhumnya pun juga apa? Mubayyan. Tidak perlu kalimat lain untuk menjelaskan mafhumnya. Ayo, sila. Falladhi yufidu binutqihi wa huwa Ala dorpen. Dorpun yufidu binutqihi wa dorpun yufidu bimafhumihi. Falladhi, sila. Falladhi yufidu binutqihi wa huwa an-nass wal-zahir wal-'umum. Ayo, yakni lafadz. Coba tengok ya. Lafadz yang dia itu mubayyan, maknanya dengan ada lafadz itu Anda sudah paham maknanya, itu ada tiga. Tidak perlu lafadz lain untuk menjelaskan makna daripada lafadz tersebut. Yang pertama adalah nas wa dhahir wal umum. Apa itu nas? Sila. An-nassu kullu lafdhin dalla 'ala al-hukmi bi sarihihi 'ala wajhin la ihtimal. Ayo, las ini diambil dari kata-kata minas sotul arus, pelaminan. Anda kalau hadir apa namanya? Hadir kenduri perkawinan. Apakah Anda perlu tanya mana pengantennya? Anda kan akan tengok-tengok macam ini. Yang namanya pengantin pasti dia duduk di pelamin, dan tempat duduknya itu berbeza daripada apa itu namanya? Undangan. Langsung Anda tengok, oh yang duduk di pelamin itu adalah apa? Pengantin. Jelaskan apakah ada ihtimal, apalagi yang duduk pakai apa? Baju-baju yang khas pengantin. Kalau Melayu pakai baju Melayu, pakai apa? Keris, pakai itu. Pasti itu adalah apa? Pengantin. Maknanya sorihun, tidak ada ihtimal lain. Kemudian Fauzan datang pakai shirt macam ini. Apakah ada ihtimal? Antakah pengantin? Kan tak ada kan. Orang pasti tahu itu adalah pengantin. Karena itu nas diambil dari kata-kata apa? Minas sotul arus. Yang maknanya ketika Anda tengok lafadz ini, Anda akan langsung paham maknanya, tidak ada potensi makna yang lain. Ayo, sila. Fadh-dhahir kullu lafdhin dalla 'ala al-hukmi bi sarihihi 'ala wajhin la. Fannas apa? Fadh-dhahir. Fannas. Sudah mengantuk Ustaz Fauzan ini. Fannas, sila. Fannas kullu lafdhin dalla 'ala al-hukmi bi sarihihi 'ala wajhin la ihtimala fihi. Wa dhalika mithlu qawlihi 'azza wa jalla Muhammadur Rasulullah. Apa contohnya? Muhammadun Rasulullah. Sudah Muhammad, apalagi yang kurang?
Muhammadun Rasulullah. Ada ihtimal, oh tak Muhammad ini bukan nama. Muhammad, setiap orang yang terpuji adalah utusan Allah. Muhammadun Rasulullah. Ini nama. Tidak ada apa namanya? Ihtimal lagi. Tidak ada apa? Ihtimal lagi. Kaqouli ta'ala wala taqrabuz zina. Az-zina, sudah az-zina ma'ruf. Tidak ada apa? Ihtimal lagi sudah. Jangan Anda nak pusing kanan, pusing kiri. Ada wadih. Bila istithna. Aywa. Wala taqtulun nafsa, jangan bunuh. Saya kira ini nas ya nih. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. An-nafs, apa an-nafas? Jiwa, nyawa. Apakah ada tak nafas ini adalah jauharun, mujarradun. Ante. Imam Ghazali takkan cakap makna ini. Itu menurut saya, semua orang akan faham. Wala taktul. Apa taktul? Ihtimal taktul itu maknanya apa? Bunuh. Apa makna bunuh? Mencabut nyawa. Apa yang dicabut? An-nafsa. Jiwa yang ada nyawanya. Makna ini tidak perlu untuk takwilkan. Apalagi Waqaqauli sallallahu alaihi wasallam fi arba' wa ishrin. Apa yang kurang? 24. Di dalam Al-Quran lagi. Tilka asyaratun kamilah. 10. Tak, ini bukan 10 je. Asyaratun. Berbeza antara asyaratun wa asyaratun. Bada'a yufalsif. Ada Syekh Buti, apa namanya, saya sering mendengar kalam-kalamnya Syekh Buti itu. Beliau pasti mengatakan kalau ada orang nak berusaha untuk buat hal-hal yang pelik-pelik, Al-Quran itu pandai untuk mendustakan dia. Benar. Ada sering ya nih. Anta kok tuh falsif fi hada, yakni Anda nak apa namanya, nak putar-putar, nak pusing-pusing, pasti ada ayat lain yang akan apa? Mendustakan Anda. Sudah di sini mengatakan asyaratun kamilah. Oh, asyaratun itu bukan 10. Didustakan langsung dengan kalimat setelahnya. Apa? Kamilah. Apa lagi Anda? Asyaratun kamilah. Tidak ada apa? Ihtimal lagi. Fi arba' wa ishrin, 24. Apa ihtimal selain 24? Apa? Coba sebutkan kepada saya. Sebutkan apa selain 24? Tidak ada, Suf. Pertama kali Anda baca, Anda langsung paham maknanya apa? 24. Itu namanya apa? Nas. Minal ibili famadunaha minal ghanami fi kulli khomsin. Khomsin. Apa khomsin itu? Ada ihtimal yang lain? Oh tak, ini bukan khomsin, ini khumusin. Ya khi, khomsin. Tidak bisa Anda nak pusing-pusing di nas. Tidak bisa. Nusus ada. Perhatikan, ada nusus, maknanya tidak mempunyai makna kecuali satu. Setiap 24 daripada setiap 24 daripada onta dan di bawah onta, apa namanya, famadunah 24 ke bawah kambing. Satu apa namanya? Zakatnya kambing. Jadi biasanya kan onta zakatnya onta, ini enggak, 24 ke bawah yang wajib apa? Kambing. Dan setiap 5 onta berapa? 1 kambing. 10 onta berapa? 2 kambing. 15 3, 25 24. 24 juga 4. 25 sudah beza. Apa 25? Hah? Badana itu 50, marah nanti orang-orang. Pintu makhot. Wa ghairu dzalika minal alfat as-sharihah bi bayanil ahkam. Dan selain daripada kata-kata arba' wa ishrin, la taqtul Muhammadun Rasulullah. Apalagi yang kurang? Rasulullah. Apa yang kurang? Saya tak kira ya. Muhammad itu bukan Rasul.
Rasulullah ittaqillah, wallahi ittaqillah. Rasulullah, wadah ya, tidak ada apa namanya? Tidak ada ihtimal lagi. Lah, adapun dohir itu lafadz yang mempunyai dua kemungkinan, cuma salah satu kemungkinannya mempunyai lebih dominan. Lebih apa? Dominan. Nah, ketika dia lebih dominan, Anda pasti akan ambil kemungkinan yang lebih besar. Fasada huwa dhahir. Wa amma dhahir fahuwa kullu laftin ihtamala amrain wa fi ahadihima adhar kal amri wan nahyi. Seperti amr wan nahyi. Al-amr maknanya itu banyak, tapi yang paling dominan maknanya apa? Wujub. An-nahyi maknanya banyak, tapi yang paling dominan maknanya adalah at-tahrim. Karena itu al-amr wan nahyi dhahirun fil wujubi wal hurmah wa huwa minal mubayyan. Maknanya ketika Anda tengok amr, Anda tidak perlu untuk ambil dalil lain untuk mengetahui bahwasanya maknanya adalah wujub. Tidak perlu. Anda perlu dalil lain untuk menjadikan maknanya selain wujub. Tapi makna amr itu adalah wujub apa? Mubayyan. Mubayyan. Wa ghairu dzalika min anwa'il khitab al-mawdu'ah lil ma'ani al-makhsusah al-muhtamilah li ghairiha. Fil umum, aywa. Faslun wal umumu kullu Wadih, al-umum kan maknanya kan dia itu ya dulu ala istighraqil afrad kan. Dan istighraqnya afradul umum zahirun atau mubayyanun, minimal istighraqnya afradul umum maknanya ketika Anda itu melihat lafdun min al-fadil umum yang marra dzikruha, contohnya adalah al-jama' al-mu'arraf bil al. Ketika Anda melihat jamak mu'arraf bi'al, Anda akan langsung mengetahui bahwasanya yuradu bihi istighraqul afrad tanpa Anda melihat dalil yang lain. Betul apa tidak? Ayo. Selama maknanya istighraqul afrad itu tidak memerlukan dalil yang lain, hanya memerlukan lafdul umum saja, dikatakan lafdul umum itu daripada macam apa? Mubayyan. Walaupun kita cakap dia bukan nas. Dia bukan nas karena ada potensi bisa untuk ditaksis. Kita cakap dia dhahir, tapi cukup dhahirnya itu menjadikan lafdul umum ini istighraqnya min qabilil apa? Mubayyan. Ayo. Qaulihi ta'ala faqtulul musyrikin. Faqtulul musyrikin. Wadih ini yani. Wa qauluhu ta'ala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma wa ghairu dzalik. Fahadhihi kulluha minal mubayyan alladzi la yaftakiru fi ma'rifatil murad ila ghairihi. Dan lafdul umum wa dhahir itu daripada apa? Mubayyan. Wan nas daripada mubayyan, sekiranya untuk mengetahui al-musyrikin itu masuk, maknanya bunuhlah semua orang musyrik, untuk mengetahui masuknya semua orang musyrik di dalam lafdul musyrikin tidak memerlukan kalimat yang lain. Begitu pula untuk mengetahui semua afrodnya sarik wa sarikoh di dalam ayat ini tidak memerlukan ayat yang lain. Akan tetapi wa innama yuftaqaru ila ghairi fi ma'rifati ma laysa bimuradin bihi, yakni diperlukan dalil yang lain untuk mengetahui bahwasanya adz-dzahir ghairul murad. Betul apa tidak? Untuk mengetahui ada afrodnya musyrik tidak boleh dibunuh memerlukan dalil yang lain. Untuk mengetahui al-amr laisa maknahul wujub perlu dalil yang lain. Tapi istighraqul afrad fil umum, al-wujub fil amr, wal hurmah fin nahi, apakah perlu dalil yang lain? La, nafsul amr wa nafsul wujub, nafsul amr wa nafsul nahi wa nafsul umum ya dulu alama udi ali ajlihi. Fayasihul ihtijaj bihadhil anwa, maka diperbolehkan ihtijaj langsung dengan macam-macam seperti ini, dengan dengan umum atau dhahir atau nas tanpa ada dalil yang lain. Wa qala Abu Thur wa Isa bin Aban, adapun Abu Thur wa Isa bin Aban, al umum idza dakhalahu takhsis sara mujmalan la yuhtaju bi dhahirihi. Tengok. Umum contohnya musyrikun ya. Kan semua musyrik confirm.
Semua musyrik apa? Confirm. Masuk di dalamnya semua orang muslim kena dibunuh. Ada satu musyrik yang tidak boleh dibunuh. Contohnya dhimmi. Dhimmi dikeluarkan daripada boleh untuk dibunuh. Dia tidak boleh untuk dibunuh. Lah, selain dhimmi macam mana? Kita, jumhur usuliyin, mengatakan bahwasanya al-asal di semua macam musyrik, kan musyrik ada dhimmi, harbi, mu'ahad, dan mu'aman. Ada 4 musyrik. Jayidan. Yang dhimmi dikeluarkan daripada hukum. Dia tidak boleh untuk dibunuh. Yang ketiga ini macam mana? Kita mengatakan aslinya musyrik itu masuk 4. Dia kena dibunuh. Dia boleh dibunuh semua. Dikeluarkan 1. Ya yang 3 ini ikut hukum asal. Menurut Isa bin Aban, aslinya memang wajib dibunuh, tapi karena 1 dikeluarkan, yang 3 ini kita tidak yakin lagi hukumnya apa. Karena 1 sudah dikeluarkan. Mungkin yang 3 ini ikut, mungkin tidak ikut. Apa Ustaz? Hadha huwa dalilnya apa? Isa bin Aban. So, tengok ya. Maknanya, setiap afrodul umum al-makhsus mujmal. La yumkin amal bihi illa bidalilin akhar. Illa bidalilin akhar. Indana al-amul makhsus yajuzu al-amal bihi fi bakil afrod ba'da taksisi. Tengok. Hanya cuma masalah ini saja. Tapi kan efeknya kan apa namanya? Besar sekali kan? Besar sekali efeknya ini. Ayo. Wa qala Abu Hasan Al-Karhi, وقال أبو الحسن الكرخي إن خص بدليل متصل لم يصر مجملا. Abu Hasan mengatakan kalau seumpamanya khussa bidalilin muttasil tidak menjadi mujmal, kalau munfasil menjadi apa? Mujmal. Yakni dia tidak jauh dengan apa yang dikatakan oleh Isa bin Aban, akan tetapi cuma membezakan antara muttasil dan munfasil. Mungkin beliau mengatakan bahwasanya kalau muttasil itu masih di dalam konteks, kan kalau munfasil sudah di luar konteks juga kan, sudah di luar apa namanya, di luar konteks. Karena itu jadi mujmal fi baqi ba'dat taksis ya, fi baqi ba'dat taksis. Dalilnya banyak, mereka dalilnya tuh banyak sekali, ya Allah. Mafidai. Oke, langsung saja. Waqala Abu Abdillah al-Basri in kana hukmuhu yaftaqiru ila syurut. Ayo, sekarang Abu Abdillah Al-Basri, sof tengok. Wasariqu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, apa? Potong tangannya. Loh, apakah di dalam syariat, di dalam fikih, hanya mencuri saja? Kalau Anda mencuri 1 sen, dipotong tangannya apa tidak? Tidak kan? Ada syaratnya. Harus yang dicuri itu rub'u dinar. Dan harus uang yang Anda curi itu fi hirzil mithil, di tempat seharusnya. Kalau Anda, contohnya, Anda mencuri uang saya, yang saya letak di lantai, Anda tidak bisa dipotong tangannya, tidak bisa kena had. Kenapa? Karena lantai bukan tempatnya uang. Maknanya uang itu tidak diletakkan di tempat semestinya di mana uang itu diletakkan. Kalau saya letak di dompet saya letak di lemari. Kemudian Anda buka lemari, Anda ambil dompet saya, di dompet saya ada 10.000 ringgit. Lah, itu Anda baru apa? Mencuri dan dipotong tangannya. Ada 2 syarat yang minimum ya nih. Yang dicuri harus 1/4 dinar, kira-kira itu 300 ringgit. Dan harus di tempat diletak barang tersebut. Lah, apakah fi hirzil misil wa rub'u dinar madhkurun fil ayah? Wasariqatu faqta'u aydiyahum. Kan ghairu madhkur kan? Dan Anda tidak bisa untuk mengamalkannya, yakni qat'ul yad ini, kecuali asyurut mutawaffirah. Dan syurut ini tidak ada di ayat. Karena itu dikatakan ayat ini apa? Mujmalah. Ayat ini apa?
mujmala. Wa hadza maqalahu Abu Abdillah Al-Basri. In kana hukmuhu yaftakiru ila syurutin ka ayati sariqah fa hiya mujmalah. Wala yuhtajju biha illa bidalil, dan tidak bisa Anda ihtijaj, Anda pakai untuk ihtijaj kecuali dengan dalil. Kalau seumpamanya tidak memerlukan syurut, baru dikatakan dia itu mubayyan, bukan mujmal. Wa dalil ala ma qulnahu huwa annal mujmala ma la yuqalu ma'nahu min lafdih. Wallahi anta ayuhal siapa itu Al-Karhi wala Isa bin Aban wala Abu Thur wala Abu Abdillah Al-Basri. Wallahi khalina narji fi asli ma'nal mujmal. Apa asli makna mujmal? Aslu ma'nal mujmal ma la yuqalu ma'nahu min lafdih. Bas. Anta ayuha Abu Abdillah Al-Basri, Anda cakap tidak bisa diamalkan. Tolak ukur mujmal bukan tidak bisa diamalkan, tapi tidak bisa difahami. Anda bisa tak faham kata-kata wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma? Bisa tak Anda faham? Bisa, yakni semua orang pasti bisa, akan tetapi nanti eksekusinya itu memerlukan perkara-perkara yang lain. Sama macam saya cakap faktulul musyrikin. Bisa tak Anda paham itu? Bisa. Cuma nanti ketika wakilnya perlu syarat yang lain, harus baligh, harus akil. Tidak boleh Anda membunuh musyrik yang tidak baligh atau musyrik yang majnun. Tapi junun wal buluk tidak disebutkan di dalam apa? Musyrikun, tapi ulama tetap mengatakan faktul musyrikin apa? Mubayyan, bukan mujmal. Kita kena kembali kepada definisi awal mujmal. Malayu qalu ma'nahu waqad akilna makna wasariku wasariqatu waqad akilna makna faktulul musyrikin. Tidak ada kena mengena dengan bagaimana cara Anda mengamalkannya. Wa yaftakiru fi ma'rifatil murad minhu ila ghairihi. Wa hadhil ayat yuqalu ma'naha min laftiha wa la yaftakiru fi ma'rifatil murad biha ila ghairiha fa hiya ka ghairiha minal ayat. Yakni ketika Anda itu mengatakan faktulul musyrikin illa dhimmi, yakni seumpamanya ayat ini sudah ditaksis, Anda tetap bisa faham tak maknanya? Selama Anda tetap bisa faham, maknanya itu adalah apa? Mubayyan. Tak yah terlampau Anda tufalsifi hadalah. Yakni kita boleh faham dengan mudah. Selama kita boleh faham dengan mudah, maknanya itu adalah mubayyan. Dan itu wadih di dalam faktulul musyrikin. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ayat wadihah, tidak perlu untuk tidak perlu anta tufalsifiha. Wallahu a'lam. Aywa. Faslun amma ma yufidu bimafhumihi fa huwa fahwal khitab. Adapun mubayyan yang yufidu bimafhumihi, yakni yufidul makna dengan mafhumnya bukan dengan mantuknya. Apa itu? Fahwal khitab. Apakah ketika Anda itu memahami fahwal khitab atau mafhumul muwafaqah perlu dalil yang lain? Kan tidak kan? Ketika Anda mengetahui mafhumul muwafaqah, ilahnya Anda akan langsung paham. Begitu pula kalau Anda memahami mafhumul mukhalafah, apa perlu dalil yang lain? Kan memang dari awal mafhumul mukhalafah cukup dengan mantuk Anda memahami mafhum. Begitu pula fahwal khitab, tidak perlu dalil yang lain. Wa dalilul lahnal khitab dalatul iqtida. Wa dalilul khitab, apa itu mafhumul mukhalafah? Wa qad bayantuha qabla hadzal bab fa aghna 'anil i'adah. Dan aku sudah jelaskan 3 bab ini, 3 masalah ini sebelum bab ini, maka tidak perlu untuk diulangi. Saya kira cukup ya. Yang akan datang kita akan masuk wujuhil mujmal. Apa saja itu mujmal? Saya kira babul mubayyan mudah, tak terlampau susah. Insyaallah mulai sekarang kelas-kelas akan tidak sesusah sebelumnya, insyaallah ya. Insyaallah akan lebih mudah. Jadi kita mungkin akan mempercepat sedikit kelasnya biar cepat khatam. Jahid, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.